Ya, hari ini tanggal 21 sore-sore ya. Ada emiten tukar pikiran. Nama emitennya BBSS, Bumi Benowa Sukses Sejahtera Tbk. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan untuk menjual ya, apalagi untuk membeli ya. Karena menjual dan membeli adalah hak kalian, pakai uang kalian. Saya di sini tukar pikiran itu untuk memberikan sedikit nggak banyak mungkin pikiran kita sama dengan teman-teman soal emiten ini, cara menghitungnya, cara memandang sebuah emiten gitu kan, menganalisanya. Soalnya tidak ada analisa yang salah ya, yang salah itu yang tidak pernah menganalisa. Ya seperti teman-teman, mungkin analisa teman-teman dengan saya yang punya teman-teman yang punya emiten ini ya, mudah-mudahan ada yang sama ya, mudah-mudahan ada yang sama. Walaupun ada yang berbeda ya silahkan, mungkin ketika perbedaan itu ada, siapa tahu kedepannya bisa diambil ya. Baik, langsung aja. BBSS ini bergerak di bidang properti dan real estate ya. Dia menyewakan miliknya sendiri ya. Terus penjualan juga ada, perseroan juga ada. Pokoknya yang berhubungan dengan properti dan real estate aja ya. Pengendalinya ada PT Agung Alam Anugrah 72%, banyak ya. Ada PT Agung Anugrah Investama 16%. Masyarakat 10% ya, masyarakat kecil ya, kalau 10% ya. Setidaknya sampai bulan Juni itu banyak yang kabur dari bulan Februari ya. Semenjak 31 Januari, kita lihat deh nanti 31 Januari, berarti bulan-bulan Januari lah, lihat dia naik apa tidaknya. Terus setelah Februari sampai Juninya apakah turun ya, kita lihat nanti di lukisan market maker. Terus ada listing date-nya tahun 2020, berarti udah berjalan 4 tahun. IPO-nya 120. Ini holding komposisinya, berarti ini yang nguasain lokal ya. Lokal siapa yang nguasain? Perusahaan ya, 16%. Foreign hampir menghilang ya untuk bulan Juni ya. Juli nih, 1 Juli itu terakhir itu nyungsep ya, artinya udah menghilang. Nih teman-teman periksa satu persatu apakah ada yang bermasalah dengan emiten ini, terutama untuk pemiliknya dan pengurusnya ya. Terus kita lihat insider Agung Anugrah Investama ngambil ya, ngambil hijau. Dia ngambil terus ya. Terus kita lihat corporate action, dividen belum pernah. Kalau RUPS nya dari tahun 2020 berarti 21, 22, 23, 24, artinya dia rajin ya. RUPS nya rajin ya. Bagus dong gitu kan. Rajin. Kita lihat statistiknya. Untuk PER-nya negatif 860. Gimana ya kalau negatif ya? Di bawah 1 berarti ya, bawah 1. Terus untuk PBP-nya 2,82, tidak bagi dividen, artinya ini masih di atas harga, istilah di atas harga normal ya. Minimal kan minimal satu lah gitu. Kalau dia PER-nya negatif ya minimal 1 atau enggak di bawah 1. Ini masih ketinggian karena enggak bagi dividen. Kalau yang bagi dividen biasanya 2 atau enggak 1,5 biasanya ya, tidak di atas. Tapi kalau dia lagi diangkat ya biasanya seperti mungkin targetnya udah ke 2,82 ya. Kita lihat nantilah apa untuk rata-ratanya ya. Maaf ya. EPS-nya negatif, DER-nya 0 ya. Bagus, berarti nggak punya hutang nih. ROA-nya negatif. Terus net income-nya negatif juga, tapi ini penurunan kuartal 1 menurun, kuartal 2 menurun ya. Jadi kerugiannya bisa diturunin. Penghasilannya dari 73 ke 146 ada peningkatan.
Dari 126 ke 120 berarti ini ada kemunduran ya, 6 juta. Jadi nanti kalau untuk menghitung harga wajar berdasarkan per, otomatis terbatalkan karena negatif ya. Kita tidak akan berspekulasi dengan per yang negatif. Berarti yang ada hanya PBP aja. Mari kita hitung nanti berdasarkan PBP ya. Untuk harga bukunya 51,46. Kita lihat untuk keseluruhan dulu ya, ingin tahu selama 5 tahun dia pernah ke harga 50 ya. 1 2 3 kali ke 50 ya. 3 kali ke 50 ya. Tahun 2023 diangkat ya. Sekarang lagi di harga lumayan. Jadi harga istilahnya emiten yang 50 juga kan bisa sampai ke 150 gitu kan. Artinya ya sebenarnya bisa aja gitu kan. Kita lihat untuk laporan keuangannya tahun 2023 ketika dia diangkat, apa yang terjadi? Dia masih negatif. Negatifnya turun. Ya mudah-mudahan sih negatifnya turun ya, bisa memberikan keberanian. Cuma ini kalau yang angkat seperti ini ya otomatis bukan fundamental, berarti kan yang mengangkat emang ada keperluan sesuatu gitu kan. Baik, kita langsung ke sebenarnya hutangnya 0 ya, hutangnya 0, cashnya juga 0. Baik, kita langsung ke Pundacat-nya. Kalau dilihat dari Pundacat ya, bisa teman-teman saksikan sendiri ya. Ini saya memakai Pundacat yang PBP ya. Ini kan harga tengah-tengah nih ya, 1,39 nih tengah-tengah. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Saya jadi menghitung berdasarkan ini PBP untuk 3 tahunan ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Kita 5 tahun kan deh. Ya biar tahu nih, ini semenjak IPO nih. Ya IPO dia sempat kegocap. Tahun 2023 bulan Juli itu di up ya. Sampai ke Desember diturunin lagi, terus Januarinya juga di up ya. Sekarang lagi di up nih. Tapi kalau kita lihat dari 1 tahunan, dia posisinya lagi di over ya, artinya lagi di atas gitu kan. Ini udah menunjukkan jenuh jual ya, jenuh jual, dan sekarang agak diturunin dikit ke harga 145 ya. Cuman kalau kita lihat dari pucuk ke pucuk ini belum sampai ya, pucuknya kan di 213 nih. Apakah akan ke sini? Kalau market makernya mau ya bisa aja ke sini gitu ya. Kalau marketnya mau dan mendukung gitu ya, dari nanti isian apa namanya, baik bandar lokal ataupun foreign mendukung, smart money mendukung, bisa aja ke sini gitu kan, ke area tertingginya waktu IPO gitu kan. Cuman kalau lihat dari 1 tahunan ya, sekarang dia ada dalam posisi lagi oversold ya, artinya dia lagi jenuh beli ya, jenuh beli. Otomatis kalau jenuh beli biasanya suka diturunin biasanya. Sampai mana kalau berdasarkan Pundacat ya ke 99 dulu ya. Di PBP 1,39 karena rata-ratanya itu 1,39. Baik, kita langsung hitung aja berapa sebenarnya harga wajarnya berdasarkan PBP ya. Kalau berdasarkan per kan udah nggak bisa soalnya negatif. PBP-nya harga bukunya 51 ini ya. 51.46. 51.46 dikali harga tengah-tengahnya ya, PBB tengah-tengahnya 1.39 sama dengan jadi harga wajarnya di 71 ya. Jadi berdasarkan rumus PBP dia berada di 71. Kalau sekarang berarti dalam posisi mahal ya, udah mahal, udah di atas harga wajarnya ya. 71
area ya, area sini. Oh, area support sini nih 71 ya. Area support sinilah ya, area support sini 71 ya. 75, 70. Nah, area sinilah ya, area sini ya. Area sinilah ya, area sini. Tapi untuk lebih jelasnya kenapa kita membutuhkan Bunda cat seperti ini, sebenarnya itu untuk mengukur harganya itu, udah mahal atau tidak ya. Adapun dia bisa menjeblos langsung ke atas lagi, boleh-boleh aja, soalnya isinya juga kan secara 5 tahunan ya, untuk jangka panjangnya dia belum menembus overshotnya. Cuman untuk 3 tahunan dia udah over. Jadi kalau untuk jangka panjangnya bisa ke sana. Soalnya juga udah puncak satu terlewati ya. Dia turun ke bawah, bikin lagi puncak gitu kan. Nah, sekarang lagi di puncak nih, apakah mau turun ke bawah? Ya bisa jadi gitu kan. Apakah bisa habis ke bawah bisa ke atas? Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena yang menggerakkan kan bukan hanya retail aja kan, market maker juga ingin menggerakkan supaya dia dapat untung gitu kan. Jadi kalau dari harga ya teman-teman, sekali lagi ini udah over ya, artinya bukan kemahalan, udah jenuh, jualnya udah jenuh lah gitu, istilahnya. Ini mau ditaikin apa enggak taikin, padahal di sini udah istilahnya ada target lagi, satu lagi di harga 211 ya. Apakah bisa ke sana? Bisa gitu kan, bisa aja ke sana. Cuman kita juga harus ngukur dengan fundamentalnya ya, dengan fundamentalnya kita harus juga ngukur. Cuman kadang-kadang fundamental sekarang sudah tidak berlaku, ada hukum yang namanya hukum market maker gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung aja ke lukisan market makernya biar kita tahu ya. Kita beralih dulu ke bid dan as. Nah, bid dan as itu untuk menentukan ini ngangkatnya gampang apa tidak ya. Diperhatikan, maaf, tukar pikiran ya, lupa saya. Nah, itulah gunanya rekam itulah. Jadi biar kita tidak lupa, tukar pikiran. BBSS mana BBSS. Nah, B itu belum masuk lagi ya. BBSS kita masukin dulu. Per hari kemarin tanggal 19 dia turun ya 7% atau 12 poin. Bid dan opernya lihat tipis-tipis banget ini. Jadi ini kalau mau naikin sangat mudah, cuman butuh 4.000 lot. Mau nurunin juga sangat mudah, tinggal ngebanting 3.000 lot ya. Di sini juga tahanan tidak rata ya. Tahanan tinggi. Jadi ini sebenarnya emiten yang gampang diangkat dan gampang dibanting gitu kan. Cuman kalau lihat dari kondisi candle-candlenya, nah ini seperti yang hati-hati ngebantingnya ya. Tidak seperti ngebantingnya PTMM ya. Yang sampai 30% itu ya. Yang kemarin saya bahas tuh. Ya. Nah, itu ngebantingnya kan sangat luar biasa ya, PTMP ya. PTMP itu ketika di PTMP live gitu kan. Ngebantingnya itu sampai 34%, 24% gitu kan. Ini sebenarnya kalau market maker mau ngejatuhin gampang aja kan, gampang aja sebenarnya ini. Karena bid dan opernya tipis banget. Nah, ini yang dibilang tidak liquid. Jadi kalau kita punya barang 3.000, otomatis harus kalau mau pingin nurunin gitu kan, butuh 10 tick ya, jual terus jual akhirnya dengan 1.000 aja ya, dengan 1.000 aja bisa meng-ARB kan gitu. Ya, dengan 1.000 lot aja bisa mengacun. Ini mau dijual 7 nggak bisa. Langsung dihajarin ini. Akhirnya kan dengan 1.000 lot aja dia ya nih, dengan 4.000 lot aja bisa nurunin 7%. Nah, 4.000 lot ya. Nah, artinya ini secara bid dan oper ya, bid dan opernya sangat-sangat jarang. Tapi mungkin kalau mau ditaikin biasanya dia dipenuhin gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu. Cuman sekarang ini lagi lagi nggak punya barang kali ini, nggak punya barang. Terus juga mungkin ada yang
istilahnya memainkan harga aja gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa disaksikan sendiri nanti di di ininya ya, broker summary-nya ya. Nah tapi di sini ada si AG nih, Foreign, kita lihat Foreign CC ya, yang banting CC juga cuman punya 200 lot aja bisa nurunin gitu kan. Terus domestiknya ada AG sih udah mulai masuk 900 ya. AG di sini lihat ya. Di sini pengambilan bandar lokalnya bagus ya. Hijaunya pekat, pembuangan juga walaupun tinggi cuman nggak melebihi pengambilannya. Di sini juga pengambilannya tidak melebihi pembuangannya ya. Cenderung ke atas ini, cenderung ke atas. Ini juga kan secara MA kan udah MA 10 sama MA 20 di atas MA 200. Jadi kadang-kadang fundamental juga mengalahkan keinginan dari market maker ya. Cuman dari Foreign dia udah mulai keluar dari semenjak sini nih. Ini kan pernah ngambil ya. Ngambil di sini ngambil dia. Terus dia nurunin ya. Nurunin semenjak di sini nurunin ya. Nah, dia sempat ngambilnya 4 kali, cuma nuruninnya luar biasa ya. Di sini tuh jadi si Foreign itu udah berusaha keluar, terutama di sini berusaha keluar ya, di area sini udah keluar di bulan Juni ya, udah mulai keluar. Artinya udah banyak yang cut loss sih, mudah-mudahan sih udah ada yang nerima ya di sini. Juga ada yang nerima AG, AN, AZ, DR, Beki ini udah mulai mau nerima lah. Ini kan bidnya sama opernya tipis-tipis, artinya mereka juga tidak ada yang berani ngambil banyak ya, sampai puluhan ribu. Kita coba ngambil dari sini deh, yang banyak nih ya. Mulai ngambil dari yang banyak sini. 15 Maret. Siapa yang 15 Maret? Ada si PG ya, ngambil 284 ribu lot ya. Ya untuk bid and offer seperti itu ya mereka memang harus, kalau ngebuang segini 244 ribu gimana gitu kan. Ya si Becky juga udah ngambil, ya ada si Becky masih ada lah, CP juga. Jadi ini market makernya masih ada, cuman belum bergerak aja karena ini sangat lotnya banyak, terus tapi bid and offernya tipis gitu kan. Kalau Foreign mah udah keluar ya, udah keluar ya Foreignnya, berusaha keluar nih. Dia juga nggak banyak, Foreign juga nggak banyak. Di sini smart money udah masuk, setelah smart money masuk dia diambil. Ini mudah-mudahan sih biarkan dia turun dulu lah untuk meredakan istilahnya penjualan dari Foreign. Kalau mau diangkat lagi ya silahkan aja gitu kan. Tapi secara secara isian ya bandar lokasi masih mau ngambil ya. Kemarin ngebuang juga cuma sedikit kok. Di sini ngebuang sedikit ya area sini nih. Di sini malah kemarin ngambil lagi dikit nih. Ya. Jadi teman-teman untuk BBSS mungkin kalian ngambilnya ketika harga tinggi ya, mungkin ngambil harga tinggi nyangkut gitu ya. Sebenarnya belum harga paling di sini, ngambil sini ya. Sampai sini sih udah bagus sebenarnya. Kalau secara secara candle mah bagus. Ini bagus secara candle ya. Cuman masalahnya kan bukan soal candle aja ya, kadang-kadang isiannya gitu kan. Si Foreign udah keluar terus, tapi si bandar lokal nguasain gitu kan. Mudah-mudahan sih ya nanti yang pasangan untuk bid dan offernya itu bandar lokal ya, tapi di sini kan bandar lokal memang benar-benar nguasain bandar lokal nih ya. Bandar lokal nguasain ya. Jadi sebenarnya kalau buat investasi masa depan ya harusnya si BBS ini bisa membuahkan laba yang positif aja. Kemungkinan ini bisa diangkat gitu ya. Bisa diangkat lagi ke harga mungkin harga IPO-nya gitu ya. Di harga setelah IPO ya, pengangkatan setelah IPO, kalau IPO-nya kan cuma 120 ya. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau pendapat saya, kalau dari fundamental emang kurang baik.
Harga wajarnya 71. Cuman ini yang jadi bagusnya itu bandar lokalnya, karena ini yang nguasain bandar lokal nih. Ya mudah-mudahan sih bandar lokal terus ngambil, soalnya kalau ngebuang juga dia harus hati-hati ngebuangnya, harus pelan-pelan ngebuangnya ya. Kalau dia sekaligus nih ya, contohnya dia punya, jangan jauh-jauh lah, punya 1.000, saya bilang kalau punya 1.000 aja ini bisa nurunin sampai ngehajar aja 1.000 aja nih ya, bisa sampai berapa tik kalau 1.000 aja nih, bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, bisa 5 tik ya, 4.000 aja nih bisa nurunin sampai 7% ya. Tapi kalau yang ngebanting ya, ngebanting artinya dia bisa punya 1.000 lot aja ngebanting. Teman-teman punya 1.000 lot aja, istilahnya mau nurunin nurunin ini, bisa aja langsung dibanting, langsung turun harganya ya. Teman-teman kalau punya 1.000 lot contoh misalkan gitu ya, kalau punya teman-teman punya modal 1.000 lot aja bisa naikin ya kan, karena obatnya sangat tipis gitu ya, sangat rentan gitu seperti ini itu. Kalau retail kan istilahnya nggak mungkin gitu kan, ya udahlah beli semuanya gitu, nggak mungkin kan, beli sedikit nanti jual agak tinggi kan, seperti itu, biasa seperti itu ya. Cuman kalau dari candle saya bilang hati-hati area, kita kasih panah dulu nih. Nah, ini kan ada gap ya, di harga 76. Di sini juga ada gap ya, cuma udah ketutup gapnya dengan candle hijau, tapi di sini menandakan candle hijau juga akan ke sini juga ya, ke harga 106, bisa jadi turun. Di sini cuman di sini ngasih tanda ada gap juga, kemungkinan dia mau ke atas juga, ke atas ini nutup gap dulu bisa gitu kan. Dari candle ini udah ketutup ya, udah ketutup sama sini. Ini juga meninggalkan gap nih, banyak gap ya. Ya hati-hati aja, mungkin area 71 itu ya, 71 kan area wajarnya ya, di area sini. Area sini ya. Kalau enggak supportnya emang di sini ya, di 66. Mudah-mudahan tidak ke 66 ya. Support terdalamnya di mana? Oh, support terjauhnya udah. Oh, di sini udah. Di sini udah tertutup di 67 ya. Ada di sini di harga 50 berarti ya. Jadi ini emiten pernah ke 50. Biasanya emiten yang pernah 50 juga kadang-kadang suka kembali ke 50 ya, biasanya, tapi nggak tahu ya. Ini udah berapa kali? 3 kali ya, 3 kali ke 50 ya. Mudah-mudahan, tapi emiten ini karena tipis, bid dan offernya tipis, jadi kemungkinan bisa diangkat gampang, diturunkan juga gampang. Cuman ini bagus yang ngatur strateginya, cara ngangkatnya, cara nuruninnya juga bagus ya. Cenderung dia istilahnya hati-hati ya, hati-hati untuk ngangkat, ataupun dari kalau memang dia mau diangkat lebih gitu ya, mudah-mudahan sih dibaringin dengan fundamentalnya biar ngedukung gitu aja ya. Kalau dari smart money udah mulai tipis ya, tunggu aja. Kalau memang smart money terus tipis artinya dia mau ngebuang, tapi kalau udah ada tanda-tanda seperti ini lagi, mungkin lagi akumulasi lagi ya, sehingga akumulasi terus diturunin ke bawah, cuma akumulasi tinggi di sini, ternyata bulan berikutnya dia dijual ya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk BBSS mungkin segitu aja. Kalau ada perkembangan nanti saya informasikan lagi. Ciao ya.